Ekspansi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agustina Helmi Rukmawati, berasal dari SDN Sumber Tangguh 2, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Mojokerto. Pada pertemuan kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata modul 2.3, yaitu tentang supervisi akademik. Nah, di dalam kegiatan ini ada 3 alur, yaitu 1 pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Nah, di sini saya akan ditemani oleh rekan saya, yaitu Ibu Reni Sandra Dewi. Beliau adalah guru kelas 5 SDN Sumber Tangguh 2. Begitu. Tanpa berlama-lama, mari kita laksanakan kegiatan pra-observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kabarnya Bu Reni hari ini? Alhamdulillah, saya baik. Iya. Bu Reni, kemarin pada hari Sabtu kemarin kita sudah sepakat ya, dan kita sudah mengagendakan bahwa besok saya akan membersamai Bu Reni pada saat Bu Reni mengajar di dalam kelas, seperti itu, nggih? Ya. Nah, kemudian di sini sebelum saya besok membersamai Bu Reni dan mengobservasi pada saat Bu Reni mengajar, sekarang kita laksanakan dulu pra-observasi, Bu Reni, ya. Baik. Ya. Kalau boleh tahu Bu Reni, rencananya besok Bu Reni akan mengajarkan materi apa, Bu Reni? Besok materi yang saya berikan kepada anak-anak itu tema 9, subtema 1, PB1 tentang benda tunggal dan campuran, dan juga iklan media cetak. Muatannya yaitu IPA dan Bahasa Indonesia. Iya. Baik, kalau boleh tahu tujuan pembelajaran untuk tema 9 PB1 itu apa? Yang jenengan akan terapkan ya? Tujuan pembelajaran ini saya ambil di keterampilan dan pengetahuannya. Untuk di pengetahuannya, di Bahasa Indonesia kita akan mengamati bersama-sama sebuah gambar media cetak, dan anak-anak di situ akan mengidentifikasi unsur-unsur iklan yang ada di dalam gambar tersebut. Untuk yang di IPA-nya, mereka akan mengkategorikan mana benda yang termasuk zat tunggal, campuran heterogen maupun yang homogen. Untuk yang di keterampilan nanti, supaya anak-anak di dalam pembelajaran ini mendapatkan, siswa ini bisa membuat iklan sesuai dengan rencana mereka masing-masing. Jadi mereka saya beri tugas nanti untuk dapat membuat iklan. Untuk yang IPA-nya, mereka bisa melaporkan, kita mengadakan sebuah praktek mana yang termasuk campuran homogen dan heterogen dan juga zat tunggal. Iya. Terus dari beberapa tujuan yang jenengan sampaikan tadi antara pembelajaran IPA dan Bahasa Indonesia itu, kira-kira yang ingin panjenengan kembangkan itu yang mana? Yang saya ingin kembangkan itu di membuat iklan media cetak. Jadi supaya mereka itu bisa membuat iklan sendiri ya, dengan inisiatif mereka dan kreasi mereka sendiri. Tapi tentunya juga harus sesuai dengan unsur-unsur yang ada di dalam pembuatan media cetak. Baik, sekarang untuk menunjang ya, agar tujuan pembelajaran yang jenengan sampaikan tadi itu bisa tercapai dengan optimal. Nah, model pembelajaran apa yang besok jenengan lakukan? Model pembelajaran yang besok saya lakukan itu ada 3, yaitu pembelajaran melalui visual, auditori, dan juga kinestetik. Untuk yang visual, saya akan mencetakkan sebuah gambar-gambar sehingga mereka yang menyukai gambar mereka akan bisa melihat secara langsung. Untuk yang auditori mungkin kita media pembelajarannya melalui buku paket yang ada di situ.
buku tema 9, mereka akan membaca dan saya akan menjelaskan kepada mereka secara rinci tentang apa itu media cetak dan juga tentang zat tunggal dan campuran. Untuk yang kinestetik, untuk yang bahasa Indonesia, mereka akan saya buatkan gambar-gambar dan saya tempel di pojok sudut baca. Jadi mereka bisa melihat, oh iklan seperti ini yang menarik, iklan ini yang masih kurang, dan juga mengadakan praktikum secara langsung tentang benda-benda tunggal dan campuran. Jadi anak-anak lebih harapannya anak lebih aktif ya. Iya. Terus indikator apa saja yang ingin jenengan capai pada saat pembelajaran BES itu? Indikator di sini saya ingin supaya siswa mampu memahami pembelajaran dengan mudah selama proses pembelajaran. Terus yang kedua, mereka juga menikmati prosesnya di dalam pembelajaran itu sehingga sesuai gaya pembelajaran masing-masing siswa. Mana yang suka lebih menggambar, mana yang suka menulis, itu mereka akan menikmati prosesnya sendiri-sendiri sesuai dengan gaya belajar mereka. Sesuai dengan keinginan siswa, jadi bukan sesuai dengan keinginan guru ya, tapi keinginan mereka. Itu. Terus yang ketiga, kita akan memberikan tugas juga sama seperti gaya belajar mereka masing-masing. Kita akan memberikan tugas ke siswa-siswa itu sesuai mana gaya belajar yang mereka sukai. Oke. Terus ini strategi apa yang jenengan gunakan besok? Strategi di sini saya ingin menarik perhatian siswa, mungkin dengan memberikan sebuah gambar mereka, ataupun kita melakukan praktek secara langsung tentang zat tunggal dan campuran tadi. Terus yang kedua, kita di tengah-tengah pembelajaran itu ada semacam humor atau ice breaking ya, supaya anak-anak itu di dalam pembelajaran tidak hanya monoton ke pembelajaran, tapi ada sedikit hiburan di dalamnya meskipun masih ada keterkaitan sama pembelajaran. Yang terakhir itu dalam pemberian nilai pada siswa, saya memberikan tugas individu kepada siswa. Mana nanti yang siswa sudah paham dan mana yang masih belum. Oh, berarti dipilah-pilah gitu ya, tentang kemampuan mereka. Nah, untuk mendukung agar tujuan yang jenengan sampaikan ke saya tadi, itu media pembelajaran apa yang Anda siapkan agar anak-anak itu lebih antusias mengikuti pembelajaran jenengan di sini? Saya akan menyiapkan dulu sebuah video yang zat campuran dan tunggal. Terus untuk yang iklan saya akan mencetakkan atau memprint gambar-gambar poster atau iklan media cetak. Berarti itu nanti jenengan tempel. Iya, saya berarti ukuran besar gitu ya, terus ditempel itu. Ya, ada yang besar, ada yang kecil gitu. Jadi yang penting itu tentang contoh-contoh iklan media cetak. Di sini saya tanya lagi, adakah kesulitan Bu Reni dalam pada saat pembelajaran atau menyiapkan bahan-bahan yang akan dipergunakan Bu Reni besok itu? Kesulitannya di sini itu ada pada jaringan sinyal di sini. Jadi kalau kita langsung memberikan secara online, jadi jaringan itu tidak bisa lancar. Jadi mesti ada terputus-putus di dalam pembelajaran. Jadi kebanyakan di sini tuh jaringan wifi-nya yang masih kurang ya, walaupun ditambah speknya ya. Terus langkah apa yang panjenengan lakukan untuk mengatasi hal tersebut, kemudian agar bisa anak-anak itu menikmati misalkan pemutaran video jenengan tanpa terjeda, itu bagaimana untuk menyikapinya? Saya di sini akan mendownload atau mengambil video terlebih dahulu. Setelah saya menyimpan, jadi besok waktu pembelajaran kita sudah mempunyai video salah satu untuk pembelajarannya. Dan juga saya mencari gambar-gambar, saya mencetak langsung dan juga langsung memberikan ke anak-anak untuk media pembelajaran. Jadi itu tadi ya, mendownload dulu, kemudian biar besok itu bisa lancar dan tidak terkendala wifi itu tadi ya. Terus kira-kira ini dalam pertemuan ini ya, apa yang bisa Anda sampaikan setelah kita ketemu di sini tadi?
setelah kita mengadakan pra-observasi untuk pembelajaran keesokan harinya, saya jadi merasa mengetahui apa saja kelengkapan atau rencana untuk pembelajaran besok. Baik itu media pembelajarannya ataupun materinya akan saya sampaikan kepada anak-anak siswa sehingga pembelajaran bisa menjadi maksimal. Baik, jadi setelah pra-observasi ini kita jadi diingatkan ya poin-poin apa saja yang harus disiapkan Ya. Kemudian di sini juga saya pernah juga Bu Rani merasakan seperti panjenengan rasakan gitu ya. Jadi dengan observasi itu guru lebih siap dalam melakukan pembelajaran besok. Misalnya kayak media pembelajaran yang belum disiapkan, saya berarti kurang ini, saya harus menambah ini gitu ya, biar besok itu anak-anak itu dalam mengikuti pembelajaran yang kita lakukan itu merasa gembira dan siap, dan kita tidak usah lagi mencari kurang ini, saya harus ngerti dulu, tidak usah. Jadi kita sudah siap ya. Jadi anak-anak itu bisa dilayani sepenuhnya seperti itu ya. Ada lagi Bu Rani yang ingin disampaikan? Sudah. Ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Rani ya atas waktunya ya untuk melakukan pra-observasi ini. Ini saya mudah-mudahan besok Bu Rani pada saat praktek mengajar dapat berjalan dengan lancar dan anak-anak bisa antusias mengikuti pembelajaran yang akan dilaksanakannya Bu Rani. Terima kasih. Terima kasih Bu Rani ya. Sampai jumpa besok. Ya, jangan lupa dipersiapkan semuanya alat-alat dan bahannya nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan materi tema 9 subtema 1 PB1 tentang iklan media cetak dan juga zat campuran dan zat tunggal. Sebelum pembelajaran dimulai, tolong Gilang dipimpin dulu berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Sudah, doa selesai. Sebelum pembelajaran saya absensi dulu. Siapa yang hari ini izin tidak masuk? Siapa yang hari ini tidak masuk? Karena Anggur sama Didi. Sini ya. Sudah, kita mulai pembelajaran hari ini tentang iklan media cetak. Sebelum penjelasan sudah diberikan, kira-kira menurut kalian siapa yang tahu atau sering melihat iklan? Erik? Hah? Iklan Pepsodent. Kalian sering melihat di mana iklan itu? TV. Di televisi. Ada yang lain? Di Naila? Di televisi juga. Ruangan. Di Luar. di luar ruangan bisa juga. Berupa apa? Logo atau slogan. Bila yang lainnya di HP. Kalian sering sekali melihat iklan baik di televisi, media cetak maupun di laptop, di YouTube. Terus sekarang yang sudah
sudah tahu kan gambarnya iklan itu seperti apa di televisi. Kira-kira menurut pendapat kalian pengertiannya iklan itu apa sih? Menurut kalian iklan itu apa? Ayo, ada yang bisa menjawab? Diva? Ya, iklan adalah suatu bentuk informasi yang dilakukan oleh seseorang, instansi atau lembaga atau perusahaan yang bersifat berupa menarik tentang sebuah produk atau jasa itu. ya, ada yang lain? Menurut kalian, ya, para? Iklan adalah suatu cara yang digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan suatu barang atau jasa. Nah, jadi intinya iklan itu mempromosikan, mengenalkan suatu barang kepada masyarakat. Ini loh produk saya, ayo belilah, cobalah. Nah, mengajak supaya yang melihat ikut apa? Mencoba, membeli. Ya, itulah disebut iklan. Iklan tidak hanya di televisi, media cetak juga ada. Biasanya di koran-koran, di majalah itu juga ada iklan media cetak. Di situ tidak ada suara atau kita hanya bisa membaca dengan tulisan yang padat, singkat dan jelas. Kalian dengan melihat membaca satu kali, oh apa grek, anak diki. Jadi ingin untuk membeli dan mencoba. Itulah salah satu yang disebut iklan media cetak maupun elektronik. Terus di situ juga kalian melihat di sini ada gambar sebuah iklan ya. Ada sebuah gambar iklan. Kira-kira setelah kalian melihat iklan tersebut sudah sesuai nggak? Di sini unsur-unsur yang ada di dalamnya membuat iklan itu unsurnya apa saja? Yang pertama kemarin ada judulnya atau produknya, isi dari iklan tersebut, terus sumbernya, misalnya PT-nya dari mana, yang membuat tabungnya dari mana, terus deskripsi atau kata-katanya tidak usah yang panjang, tapi singkat, padat dan jelas. Selain itu alamat dan nomor yang bisa dihubungi. Terus kira-kira setelah itu kalian sudah mengetahui unsur-unsurnya dalam iklan. Setelah melihat iklan ini sudah sesuai nggak iklan ini? Sudah menarik nggak? Di sini ada gambar apa dulu? Orang, anak, bermain apa? Basket. Di sampingnya ada gambar susu. Di sini sudah ada nggak sumbernya? Dari mana asal pabriknya atau PT-nya di sini masih kurang ya? Jadi kalian dengan melihat iklan sekilas sudah bisa melihat kok ini sih kurang menarik. Nah, jadi sudah bisa mana yang sudah lengkap unsur-unsurnya dalam pembuatan iklan. Di sini ada deskripsinya, yaitu gambar susu merek Milky. Ada anak bermain basket, itu deskripsinya. Tidak perlu ditulis, tapi dengan melihat gambar ini, dengan melihat ini bahwa oh, kalau saya minum susu ini saya bisa menjadi kuat, saya bisa menjadi sehat. Seperti itu ya. Terus ada lagi di sini ada gambar lagi, iklan lagi. Sekarang kalian lihat. Ya, ada gambar apa ini? Nah, dengan mesin cuci ini, di sini cuma ada merek produk mesin cuci, Prima mesin cuci. Di situ di buku paket kalian juga ada kan? Nah, di situ sama. Kira-kira iklan itu kurang apa? Ada kurang nomor telepon atau apa lagi? Nama yang ya nama sumbernya dari mana, PT-nya atau yang membuat pabriknya dari mana, tidak ada ya. Terus apa lagi? Mungkin tulisannya
Bu, tulisannya terlalu kecil. Jadi kalau dibaca dari jauhan kurang jelas. Jadi harus mendekat terlebih dahulu. Dengan tolak gini kok kurang jelas. Sudah? Ada yang ditanyakan mengenai iklan media cetak? Kalau tidak ada, iklan ini bertanya. Kan? Terus di sini tadi yaitu tentang susu, iklan susu ya. Jadi mau menggambarkan dulu. Ini ada sebuah gelas susu dan ini ada air, tak kasih gambar seperti ini, ada air ya, air. Kira-kira susu dan air ini termasuk zat apa? Termasuk materi apa? Jawab ya, jawab apa? Oke. Ada yang lain? Air belum dicampur ya. Air saja sama susu. Susunya bubuk ini. Ya, susu Milo, Denko, bubuk ya. Susu, ini air. Kira-kira air sama susu bubuk ini termasuk apa? Zat tunggal, campuran, homogen, heterogen, atau unsur atau senyawa. Kira-kira susu adalah termasuk zat tunggal. Kalau ini dicampur, barulah menjadi air susu. Kalau air susu berarti apa? Zat apa? Sudah berbeda lagi, sudah bukan zat tunggal lagi, tapi sudah menjadi campuran apa? Homogen. Untuk lebih jelasnya lagi, kita lihat dulu. Di sini ada sebuah video tentang zat tunggal dan campuran. Kita lihat bersama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bu Guru Berbagi. Kali ini Bu Guru ingin mengajak kalian untuk belajar materi IPA kelas 5 tema 9 tentang pengelompokan materi, yaitu zat tunggal dan campuran. Sebelumnya kita akan belajar terlebih dahulu tentang materi. Apa itu materi? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki ruang dan mempunyai massa. Oleh karena itu, semua benda di sekitar kita ini termasuk ke dalam materi. Misalnya air, batu, udara, pasir, besi, dan lain-lain yang biasanya berbentuk zat padat, zat cair, dan zat gas. Berdasarkan komposisi penyusunnya, materi dibedakan menjadi zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal adalah zat yang terdiri atas satu jenis materi. Zat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa yang akan kita jelaskan pada slide berikutnya. Contoh zat tunggal adalah sekalian bahwa campuran dapat dipisahkan zat-zat penyusunnya. Ya. Dari video tadi yang kalian lihat, yaitu zat tunggal dan campuran. Kira-kira setelah melihat video tadi, pengertian dari materi tadi. Materi itu apa? Materi adalah ya, yang keras dari materi adalah sesuatu yang menempati ruang mempunyai massa. Nah, materi adalah sesuatu benda atau yang memiliki berat atau massa, itu yang disebut materi. Sekarang zat tunggalnya dibagi jadi berapa tadi? Dibagi menjadi apa saja? Unsur dan unsur itu apa pengertiannya? Jila?
sudah, itu senyawa yang unsur yang paling terkecil. Sedangkan senyawa apa? Para Contoh senyawa air dan gula. pengertian dari senyawa yaitu zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Masih ada campuran, masih bisa dipisah lagi menjadi beberapa unsur. Contohnya tadi apa? Garam, gula, ya. Nah, sudah. Terus yang campuran sekarang, coba Fadil, apa campuran itu pengertiannya? Campuran yaitu harga, coba harga. Campuran adalah zat yang mengandung dua macam atau lebih zat penyuh. Nah, campuran itu zat yang lebih dari apa? Satu, yaitu atau terdiri atas dua zat, jadi dicampur. Misalnya di sini gula sama susu bubuk, jadikan satu. Terus di sini juga ada lagi, dibagi lagi menjadi dua. Ada yang campuran homogen dan heterogen. Yang homogen bilang yang keras. Campuran homogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna. Nah, jadi zatnya itu loh tercampur dengan sempurna. Kira-kira contohnya apa yang di lingkunganmu, di rumahmu? Biasanya yang kamu lakukan di rumah, di dapur, sirup sama gula dan air. Apakah tercampur sempurna? Tidak ada pengendapan di dalamnya. Selain itu, selain sirup, air dan gula, apalagi? Nah, homogen yang bisa tercampur sempurna. Air dan garam, susu dan air. Jadi di dalam pencampuran tersebut itu bisa tercampur dengan sempurna. Tidak ada endapan. Sekarang kebalikannya, campuran heterogen. Apa itu, Raffi? Campuran heterogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur sempurna. Nah, yang heterogen ini kebalikan dari homogen. Jadi pencampuran dua zat tetapi tidak bisa tercampur dengan sempurna. Contohnya apa? Yang air dengan kopi. Kenapa? Sila kok bisa menyebutkan air dengan kopi itu termasuk heterogen? Nah, karena ditunggu selama 5 menit, di bawah pasti ada endapan. Yang lainnya Air dan tepung. air dengan tepung, Dengan tanah. air dengan
homogen dan heterogen, mari kita menyanyikan lagu Air terlebih dahulu supaya lebih semangat nanti dalam berpraktek ya. Sudah siap? Satu, dua, tiga. Semua orang membutuhkan air. Air orang air tanpa air daya kehidupan. Terima kasih. Selanjutnya air untuk sumber kehidupan. Satu, dua, tiga. Air selalu mengalir dari hulu sampai ke hilir. Air itu sumber kehidupan bagi makhluk ciptaan Tuhan. Air selalu mengalir dari hulu sampai ke hilir. Air itu sumber kehidupan bagi makhluk ciptaan Tuhan. Air itu sumber kehidupan bagi makhluk. Sudah semangat? Semangat. Kalau sudah kita mulai praktek mana yang termasuk campuran homogen ataupun campuran heterogen. Nanti setelah kalian campur buat laporan buku. Kira-kira ini termasuk zat homogen dan heterogen. Ayo, coba. Kamu mencoba yang ini heterogen, semua harus mencoba kira-kira mana yang heterogen. Ayo, pakai itu. Ayo, udah. Kamu kopi, yang lainnya ini. Kira-kira tepung ya? Oh, garam. Ya, ini bisa coba dicampur. Kalau sudah, oh campuran air sama kopi ini termasuk homogen, lapor ditulis nanti sama temannya. Dicatat kira-kira bagian itu apa? Ya, contohnya. Bapak ya. Setelah itu laporannya mana? Nah, sama Farah di sana. Ditulis di laporan. Ini dibagi. Kira-kira nanti mana yang tercampur sempurna, mana yang bisa tercampur sempurna. Masukkan ke dalam gelas, campur. Kira-kira mana yang campuran homogen, mana yang heterogen. Ya, nanti masukkan. Ya. Laporannya mana? Buku laporan. Dilihat tuh. Laporannya mana? Laporannya bilang tadi bahannya tadi bilang keluarkan. Nanti setelah ada praktek ini hasilnya ditulis di campur di santannya kopi. Tepung. Nah, ini tepung ya. Kira-kira nanti kalau sudah ketemu mana yang betul.
tercampur ke ini. Kenapa? Karena bisa tercampur sempurna antara air dan darah. Ini mana yang hidrogen? Mana hidrogen? Nah, hidrogen. Ini, oh. Kenapa? Karena bisa tercampur sempurna antara air dan gula. Kalau itu air sama tepung. Kenapa tidak sempurna? Sudah? Semua sudah membuktikan mana campuran homogen, mana yang heterogen. Sekarang kalian buat laporan, masukkan ke dalam sebuah bagan. Di situ ada materi apa saja, terus zat tunggal campuran kalian buat sekarang. Buat laporan, nanti per kelompok atau salah satu kelompok maju untuk mempresentasikan ke depan. Setelah kita menyimpulkan tentang iklan, media cetak dan zat campuran tadi, sekarang tinggal evaluasi penugasan dari kalian. Di sini, jika kalian menyukai penugasan melalui gambar, kalian coba menggambar iklan. Di sini kalian gambar iklan supaya iklan ini menjadi menarik, ya. Nanti, terus kalau yang kalian suka merangkum ataupun merangkum ya, jadi kalian bisa mengerjakan tugas ini. Nanti kalian lewat penelitian tadi, kalian cetak mana yang sesuai dengan pembelajaran hari ini ya. Terus yang terakhir ada tanya jawab atau ada soal biasanya. Dan saya bagi terlebih dahulu ya. Silakan mengerjakan tugas sesuai dengan gaya belajar kalian. Mana menggambar atau merangkum atau juga menggunakan merangkum pembelajaran selama. Ya, silakan mengerjakan. Silakan melanjutkan membuat iklan dengan kata-kata yang menarik supaya kalian bisa membuat. Sudah selesai. Setelah selesai ini apa dikumpulkan terlebih dahulu. Nanti saya bagi. Setelah pengumpulan tugas tadi dari masing-masing, mengerjakan sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Di sini ada teman kalian yang menyukai dengan gambaran. Silakan Siska untuk maju ke depan untuk memberikan penjelasan kepada teman-teman apa yang kamu gambar. Langsung saja. Ini hasil saya membuat gambar minuman sirup rasa bisa cocok untuk berbuka puasa. Nah, ini ada salah satu temanmu membuat iklan. Jadi dia mengerjakan tugas dengan menggambar dan membuat sebuah iklan minuman, ya. Ya. Selanjutnya di sini ada yang mengerjakan tugas dengan praktek menyimpulkan hasil praktek tadi yang telah kalian lakukan. Silakan lagi untuk membacakan hasil praktek yang telah kalian lakukan. Hasilnya apa? Kesimpulan homogen Kesimpulan dari hasil praktek. kesimpulan dari hasil praktek tadi.
air dengan minyak, air dengan pasir, minyak dan pasir. Nah, tadi setelah dilakukan praktek, temanmu mengerjakan tugas menyimpulkan. Jadi di sini dia menyimpulkan mana yang campuran heterogen dan mana yang homogen. Nah, terus yang terakhir ini tugasnya yaitu menyimpulkan pembelajaran mulai dari iklan sampai dengan zat tunggal dan campuran. Silakan dibacakan hasilnya tadi, Naila. Pengertian iklan adalah suatu cara yang digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan suatu barang atau jasa. Sedangkan unsur iklan media cetak adalah 1. Judul iklan, 2. Isi iklan, 3. Sumber iklan, 4. Deskripsi produk atau kata-kata disertai foto atau gambar, 5. Alamat dan nomor kontak. Untuk zat tunggal adalah zat yang hanya mengandung satu macam zat pembentuk. Sedangkan zat campuran adalah zat yang komponen energinya terdiri atas 2 atau lebih zat atau materi. Zat campuran dibagi menjadi 2, yaitu homogen dan heterogen. Homogen adalah campuran yang terdiri atas 2 materi atau zat yang dapat menyatu secara merata. Sedangkan heterogen adalah campuran yang terdiri atas 2 zat atau materi yang tidak dapat menyatu secara sempurna. Nah, ini hasil tugas kalian yang menyimpulkan atau pembelajaran mulai dari iklan sampai zat campuran. Jadi kesimpulannya di sini yaitu bahwa iklan itu adalah suatu apa? Iklan tadi yaitu suatu informasi yang mengajak kita, yang mempengaruhi kita untuk bisa mengikuti atau membeli. Jadi iklan itu mengajak kalian dengan melihat di televisi secara singkat ya. Di televisi kan mesti ada ya, kalian lihat siaran televisi mesti ada iklan 5 menit atau 3 menit. Itu adalah intinya mengajak kalian, ayo membeli, ayo mencoba. Jadi mengajak iklan itu ya, supaya kalian bisa dengan melihat itu tertarik ingin membeli. Terus untuk yang zat campuran dan zat tunggal tadi ada yang dibedakan yaitu campuran heterogen dan homogen. Kalau homogen itu bisa tercampur dengan sempurna, contohnya air dengan sirup, air dengan, kalau kalian di rumah membuat minuman teh, membuat minuman kopi, membuat susu ataupun yang lainnya, kalian sudah bisa membedakan di dapur atau di rumah ya. Oh, ini termasuk zat homogen, termasuk zat heterogen. Mulai sekarang kalian sudah bisa membedakan. Mungkin dari sini kita sudah menutup pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup, adakah yang ditanyakan? Silakan, kalau kurang jelas silakan bertanya. Biar nanti ke pembelajaran selanjutnya kita bisa melanjutkannya. Tidak ada yang ditanyakan? Kalau sudah tidak ada ditanyakan, marilah kita tutup pembelajaran hari ini ya dengan bacaan doa. Silakan bukunya dulu dimasukkan terlebih dahulu dan kita membaca doa bersama-sama sebelum pulang. Ya. Siapkan Erik untuk berdoa terlebih dahulu. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Bu Reni akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar panjenengan hari ini, Bu Reni? Alhamdulillah. Terima kasih Bu Reni ya sudah meluangkan waktu untuk menemui saya di sini. Baik, pada pertemuan ini saya ingin melakukan coaching dengan panjenengan, yaitu berkenaan dengan hasil observasi yang sudah saya lakukan di kelas dengan kemarin pada saat pembelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Ya. Yang pertama, saya mau tanya ini, bagaimana sih perasaan jenengan ketika saya observasi kemarin? Perasaan saya saat ada observasi dengan di dalam kelas pembelajaran kelas 5, saya senang karena saya bisa mengetahui apa pembelajaran yang baik dan sesuai dengan pembelajaran yang sekarang ini. Pembelajaran yang sudah sesuai, apakah sudah benar yang saya berikan kepada siswa, dan mungkin jenengan bisa memberikan saran nanti mana yang harus saya perbaiki yang sekiranya masih kurang pelajaran. Tidak merasa ini ya, jenengan kemarin itu tidak merasa terganggu atau terganggu. Dan saya malah berterima kasih adanya observasi itu sehingga kita bisa sama-sama melaksanakan pembelajaran yang baik, lebih baik lagi. Kalau saya boleh mereply ya, tujuan pembelajaran jenengan kemarin apa sih? Tujuan pembelajaran saya kemarin itu ada dua, yaitu di pengetahuan dan keterampilannya. Kalau pengetahuan Untuk yang di pengetahuannya, mungkin siswa bisa membuat iklan-iklan media cetak sesuai dengan ide mereka, mungkin dengan mereka melihat benda, jadi mereka bisa membuat iklan secara sesuai dengan keinginan siswa. Dan untuk yang keterampilannya, yaitu siswa bisa menggambar atau membuat ide-ide secara langsung bagaimana iklan itu supaya bisa menarik. Tujuan pembelajaran yang jenengan sampaikan tadi dan pengembangannya tersebut, apakah kemarin itu menurut jenengan ya sudah tersampaikan secara optimal dan dapat tercapai dalam pembelajaran kemarin? Sudah, menurut saya sudah tercapai karena siswa dengan pembelajaran membuat iklan, mereka sudah bisa menciptakan iklan bagaimana yang bisa menarik supaya pembaca atau yang melihat itu ingin untuk menarik mereka untuk mengikuti atau membeli produk yang iklan-iklan yang mereka buat. Terus kalau tidak salah kemarin itu panjenengan menerapkan ini ya, pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah itu kalau untuk jenengan apakah sudah pas media atau yang jenengan tampilkan di situ kemarin? Media pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas itu, karena kemarin itu pembelajarannya itu bahasa Indonesia dan IPA. Jadi waktu melakukan pemberian tugas itu ada yang siswa lebih suka menggambar. Jadi mereka ada tugas untuk membuat sebuah iklan minuman. Mereka menggambar dan memberikan kata-kata yang menarik dalam sebuah iklan. Dan ada siswa yang menyukai menulis atau membuat suatu cerita. Jadi di situ mereka menceritakan bagaimana caranya iklan-iklan itu bisa menarik dan mereka juga bisa membuat narasi. Jadi siswa bisa mengembangkan sesuai dengan keinginannya. Begitu juga ada yang langsung melakukan praktek benda-benda konkret, yaitu di dalam IPA, di zat tunggal dan campuran. Jadi mereka bisa memisahkan mana yang zat tunggal, campuran homogen dan heterogen. Baik, berarti memang kemarin saya amati sih anak-anak bersemangat dan senang, itu tadi. Nah,
Tapi di sini menurut dengan pada saat diskusi kelompok bagaimana? Di dalam berdiskusi mereka kemarin mempraktekkan jam tunggal dan campuran, mereka bisa berdiskusi dan membuat sebuah bagan mana jam tunggal dan campuran, dan mereka juga mempresentasikan ke depan kelas dan ada tanya jawab dengan siswa yang lain. Jadi ada tanya jawab dan terjadi diskusi dan membuat suatu kesimpulan berupa bagan jat campuran dan tunggal. Jadi mohon maaf ini Bu Leni ya. Menurut saya kemarin itu pada saat saya observasi itu ada beberapa anak, kalau nggak satu dua anak, satu itu berada di kelompok 4, yang satu berada di kelompok 3. Nah di situ anaknya kok saya amati itu kurang aktif dalam melakukan diskusi kelompok. Jadi istilahnya kalau orang Jawa itu jaga nih temannya gitu loh. Nah itu dia. Itu kenapa itu kira-kira ya? Mungkin di dalam satu kelompok itu ada satu siswa yang mungkin di dalam memberikan pendapat itu masih belum bisa percaya diri, dan mungkin ada sesuatu yang salah satu siswa itu kurang bebas gitu ya di dalam memberikan pendapat. Ya. Terus kalau misalkan ada seperti langkah apa yang jenengan ambil gitu lah? Mungkin nanti akan saya dekati murid itu, mungkin bisa saya tanyakan kenapa dia bisa kurang aktif dan mengapa di dalam memberikan suatu pendapat itu ragu atau kurang memberanikan diri, kurang percaya diri. Mungkin nanti bisa saya tanyakan ke siswanya, dan kalau misalnya ada kurang di dalam kelompoknya, mungkin saya bisa memindah atau sesuai keinginan siswa. Ya. Baik, itu ya. Kalau menurut saya ini hanya saran gitu, bagaimana kalau misalkan anak-anak tersebut itu dikasih model dengan tutor sebaya. Jadi anak paling pandai di kelompok itu nanti mengajari anak yang kurang anak yang masih diam belum mau menyampaikan ide tadi loh. Itu biar kalau didampingi temannya kan dia lebih los untuk mengungkapkan apa yang diinginkan gitu. Terus banyak. Baik, untuk hasil terakhir yang tidak lanjut yang harus dilakukan berdasarkan observasi yang saya lakukan kemarin sih, untuk RPP-nya sudah bagus situ, tapi ini yang berdiferensiasinya kurang, jadinya ya masih kurang dalam berdiferensi proses tadi. Kalau yang kontennya sudah oke, kemarin sudah bagus karena jenengan sudah menyediakan video, kemudian gambar, kemudian benda konkret dengan bawa ke kelas dengan cara anak-anak membedakan larutan tunggal dan campuran kemarin. Kemudian kami jenengan suruh setelah itu anak suruh membacakan kemudian menggambar, itu kan jadi anak sudah bagus prosesnya. Kontennya hanya saja untuk proses itu kemarin itu menurut saya masih rancu, tidak bisa dari pihak dari proses seperti ini masih ada rancangan gitu. Kemudian untuk produk itu bagus, jenengan sudah memberi kebebasan anak-anak untuk berkarya sesuai dengan keinginannya. Jadi kemarin itu jenengan meminta anak, kalau misalkan anak itu senang menggambar ya hasilnya itu nanti berupa gambaran kan. Kemudian yang anaknya suka bercerita, jenengan suruh anak membuat deskripsi tentang hasil dari praktek kemarin itu. Kemudian yang kedua adalah ini, yang kurang kemarin adalah teknik mindfulness-nya kemarin. Nah, kalau jenengan kemarin itu kan melakukan ice breathing hanya di tengah-tengah badan untuk memfokuskan atau untuk menghilangkan kepenatan, mengembalikan anak-anak biar segar gitu ya. Sebetulnya kalau menurut saya itu mindfulness tidak hanya di tengah, tapi sebaiknya mindfulness itu dilakukan di depan juga ada. Jadi sebelum mereka melakukan pembelajaran itu anak-anak dipusatkan dulu, difokuskan dulu
mindsetnya dengan cara misalkan teknik stop, yaitu dengan anak-anak itu diam sejenak. Diam sejenak, kemudian dia duduk secara rileks, kemudian jenengan putarkan sebuah instrumen lagu yang menyejukkan hati, kemudian jenengan masukin dengan kata-kata penyemangat agar anak-anak lebih semangat dan lebih fokus, dan insya Allah hasilnya nanti akan jadi hasil yang optimal gitu. Ada yang ditanyakan lagi? Terima kasih, mungkin masukan dari Bu Helmi nanti akan saya praktekkan ke pembelajaran selanjutnya, sehingga saya juga akan lebih memberikan pembelajaran sesuai dengan yang sudah lebih baik maksudnya, jadi supaya kita bisa memperbaiki. Terima kasih Bu Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.